I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing 45, scoping cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Baik, di sini ada pembahasan materi. Yang pertama membran sel, kedua fungsi membran sel, ketiga fungsi transportasi membran, dan keempat mekanisme proses yang terjadi pada membran sel. Yang pertama ada membran sel, di mana struktur membran sel yaitu model mozaik fluida yang dikemukakan oleh Singer dan Nicholson pada tahun 1972. Pada teori mozaik fluida, membran merupakan dua lapisan lemak dalam bentuk fluida dengan molekul lipid yang dapat berpindah secara lateral di sepanjang lapisan membran. Protein membran tersusun secara tidak beraturan yang menembus lapisan lemak. Komponen utama membran sel terdiri atas fosfolipid. Selain itu terdapat senyawa lipid seperti sphingomyelin, kolesterol, dan glikolipida. Fosfolipid memiliki dua bagian, yaitu bagian yang bersifat hidrofilik dan bagian yang bersifat hidrofobik. Bagian hidrofilik merupakan bagian yang terdiri atas asam lemak, sedangkan bagian hidrofilik terdiri atas gliserol, fosfat, dan gugus tambahan seperti kolin, serin, dan lain-lain. Jenis-jenis fosfolipid penyusun membran sel antara lain adalah fosfokilin atau PC, fosfoetanolamin atau PE, fosfoserin atau PS, dan fosfoinositol atau PI. Secara alami di alam, fosfolipid akan membentuk struktur misel atau struktur menyerupai bola atau membran lipid dua lapis. Karena strukturnya yang dinamis, maka komponen fosfolipid di membran dapat melakukan pergerakan dan perpindahan posisi. Membran plasma bersifat diferensial permeable, mempunyai pori-pori ultramikroskopik yang dilalui zat-zat tertentu. Membran sel terdiri atas dua lapis molekul fosfolipid atau lemak yang bersenyawa dengan fosfat. Kemudian bagian ekor dengan asam lemak yang bersifat hidrofobik atau nonpolar. Kedua lapis molekul tersebut saling berorientasi ke dalam. Sedangkan bagian kepala bersifat hidrofilik atau polar, mengarah ke lingkungan yang berair. Selain fosfolipid, terdapat juga glikolipid, yaitu lemak yang bersenyawa dengan karbohidrat, dan sterol atau lemak alkohol terutama kolesterol. Dan selanjutnya yaitu ada fungsi membran sel, di mana salah satu fungsi dari membran sel adalah sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah. Molekul yang dapat melewati membran sel antara lain ialah molekul hidrofobik atau CO2, 2O2, dan molekul polar yang sangat kecil atau air dan etanol. Kemudian, banyaknya molekul yang masuk dan keluar membran menyebabkan terciptanya lalu lintas membran. Lalu lintas membran digolongkan menjadi dua cara, yaitu dengan transport pasif untuk molekul-molekul yang mampu melalui membran tanpa mekanisme khusus dan transport aktif untuk molekul yang membutuhkan mekanisme khusus. Kemudian yang ketiga ada fungsi transportasi membran sel. Transportasi sel merupakan salah satu fungsi penting membran plasma. Selain memberikan dukungan kepada sitoskeleton dan mengangkut molekul dari ion, membran sel memiliki berbagai fungsi lain juga. Yang pertama ada interaksi dengan sel lain, kedua komunikasi dengan sel lain, dan yang ketiga melakukan aktivitas metabolik. Baiklah, dan di sini saya akan menjelaskan tentang transfer pasif. Transfer pasif merupakan perpindahan zat yang tidak memerlukan energi. Perpindahan zat ini terjadi karena perbedaan konsentrasi antara zat atau larutan. Transfer pasif melalui peristiwa difusi, osmosis, dan difusi terbantu. Difusi itu merupakan suatu perpindahan suatu zat yang terjadi secara spontan ketika ada perbedaan tekanan difusi dari tekanan yang tinggi ke arah tekanan yang lebih rendah. Osmosis yaitu secara luas, proses osmosis diartikan sebagai proses perpindahan pelarut melewati sebuah membran semi-permeable. Secara sederhana, osmosis dapat diartikan sebagai proses difusi air sebagai pelarut melewati sebuah membran semi-permeable. Di sini juga ada difusi terbantu. Selanjutnya yaitu ada difusi terbantu. Difusi terbantu difasilitasi oleh suatu protein. Difusi terbantu sangat tergantung pada suatu mekanisme transport dan membran sel. Difusi terbantu dapat ditemui pada kehidupan sehari-hari, misalnya seperti pada bakteri Escherichia coli yang diletakkan pada media laktosa.
Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada gambar tentang osmosis, difusi, terfasilitasi, dan difusi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transport aktif. Transport aktif merupakan transfer partikel-partikel melalui membran semi-permeable yang bergerak melawan gradien konsentrasi yang memerlukan energi dalam bentuk ATP. Transport aktif berjalan dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi tinggi, sehingga dapat tercapai keseimbangan dalam sel. Peristiwa transport aktif dibedakan menjadi dua, yaitu ada endositosis dan ada eksositosis. Endositosis itu merupakan mekanisme perpindahan benda dari luar ke dalam sel. Membran sel membentuk pelipatan ke dalam invaginasi dan memakan benda yang akan dipindahkan ke dalam sel. Di dalam sel, benda tersebut dilapisi oleh sebagian membran sel yang terlepas membentuk selubung. Selanjutnya itu ada eksositosis. Eksositosis itu adalah proses keluarnya suatu zat keluar sel. Proses ini dapat dilihat pada proses kimia yang terjadi dalam tubuh kita. Misalnya, proses pengeluaran hormon tertentu. Semua proses sekresi dalam tubuh merupakan proses eksositosis. Dari materi yang saya jelaskan tadi, demikianlah ada gambar tentang endositosis dan eksositosis.